Di awal-awal saya dalam kerja dakwah ini, saya mendengarkan Karbuzari yang saya tertarik. Saya tertarik. Jemaah diberangkatkan ke Australia. Australia. Sydney, apa namanya? Sydney. Di sana ada saudara-saudara kita, pelajar-pelajar dari Indonesia untuk mengambil S2 dan S3-nya di sana. Ambil S2, S3-nya. Jadi jemaah berangkat dari Jakarta terbang ke Sydney. Maka di sana mendatangi lebih mengistimewakan saudara Islam kita dari Indonesia yang sedang kuliah, yang sedang menyelesaikan S2 dan S3-nya. Maka di silaturahmi, namanya orang intelektual itu biasanya kritikis. Siaga biaya difakir itu awal-awal tahun 2000-an itu berangkat itu dengan biaya 4.000 sampai 5.000 US dollar. 4.000 5.000 US dollar. Siaga rumah koker. Kali-kali rupiah nih. Maka kamasin aseng. Coba ira duimu. Mufaki masih dekan aseng no buti lok macane apa ko tuh. Coba aku mau ring itu mandri tahu gue mau di kampung Indonesia atau benar atau di lo daring makis masuluk mapako tuh. Maka ini jamaah tidak menjawabnya dengan ayat dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dijawabnya dengan logika. Jawabnya dengan logika. Kira jaya ada pendik. Saparang sama kue di Australia atau atalikongi lo di Indonesia. Nanti kami di kebun jeruk itu bisa didapatkan kalau kami pulang. Saparanga seumak selemaku kita lunga so dinang kanandre. Pada pungang ya apa belanja ya pandre. Masa degaga. Di Australia di sini tidak ada masa degaga. Sama-sama mahasiswa di sini tidak ada so degaga. Panovele dua ngaso dinang kanandre. Masa dia itu kagak. Panovele 24 jam tak makan. Masa degaga. Semiskin-miskinnya pasti makan. Oke, sekarang kita balik pertanyaannya. Saparang seumak seleng 1 minggu tidak sholat. So, si minggu taseng. 20 tahun, 30 tahun. Nani fulana tahun tidak sampai aja. Maka jemaah yang berangkat ke sana maka fele nabu banamu mak seleng fikiriki. Tan rena si kolang nabu banamu mak seleng fikiriki. Kerja dia sampai aja dia fikiriki. Maka itulah yang mendasari kami berangkat ini. Kecintaan kami dengan akhirat aninireng yari tutuy masalahnya makuku ye masomane ni masalahnya. Kami secara pribadi datang ke Jakarta menelusuri lorong-lorong rel kereta api yang orang tinggal itu namanya di Telai Rumah Gerobak sana. Orang gerobak dan orang kardus. Ya, manusia gerobak dan manusia kardus. Kenapa sebab bola anak kardus lama. Itu kartu-kartu ina jijin macam bola. Nak benih semak lebih neng. Atau kodi karubana. Mun rumah benih, itu rapi wani kunur na standaran na apa benih korban. Ucili andrene, masya Allah, ayam penye, ayam goreng, nasi nasi apa sana? Nasi uduk, gado-gado, makan lot andrene ini. Karena memang tidak ada lagi orang yang makan kelaparan itu. Nabi telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan binasakan umatku dengan kelaparan. Tidak akan binasa umat ini karena kelaparan yang mau dipikir kemubahan masalahnya. Mak utalinya reno masalahnya dia sempajang. Ya mau punya nawe aku mandre baja na. Asikola ko na barang kami semandre baja. We titel sarjana mu bawa itu gara andre baru siapa? Allah ini karena kesalahpahaman tadi kita ini. Maka kalau mau sukses beragama lihat di belakangnya. Lihat di belakang, bukan lihat ke depan. Jangan pikiran apa yang mau dimakan. Masa lo kina kada kalau lihat ke belakang, siapa di belakang itu? Humul ladina aflahu wa najahu fi hayatihim. Humus sahaba radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang telah sukses betul-betul diterima di punggung Allah Ta'ala. Ada jaminan yang menjadi standar kita mengamalkan agama, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhtarahumullahu li suhbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memilih mereka itu berjumpa dengan Nabi, orang miskin, orang kaya, perempuan, laki-laki, pemuda. Betul-betul berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhasil mengkopi 100%
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi bersabda, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat ini seperti bintang-bintang di langit. Silahkan pilih salah satu di antara mereka untuk membawa kita ke jalan hidayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sahabat ini telah sampai kepada titik maksimal yang harus kita jadikan standar ya? Maka ko standar na sampajata di fabajang ko sampajako na dia cueri sali standar na. Sali standar. Sali standar na. Loki macuri maka dabang IPB sali standar na. Maka dua penanggung jawab yang sali standar na kira macuri. Sali standar. Ya kalau loki minta sampajang itu sampajang na sahabat na nabita. Selalu saya ulang ini. Kisahnya Tamim Ad-Dari. Itu 2 tahun bawa si bawa Nabi tak 2 tahun. Dulu dia ini orang Nasrani. 2 tahun si bawa Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Apa prestasinya selama 2 tahun bersama Nabi? Wicede kelalu bawa hadis nariwayatkan. Hadis tentang Dajjal beliau yang diriwayatkan. Hadis tentang Ad-Dinun Nasiha itu beliau yang riwayatkan. Itu satu-satunya hadis saja di riwayat Muslim. Jadi bawang Bukhari tidak ada sama sekali. Saking sedena hadis yang riwayatkan. 2 tahun bawa si bawa Nabi tak. Baru latar belakangnya adalah dari orang Nasrani. Maka tapi lihat prestasi solatnya. Maka dari fangulutta Al-Imam As-Sana'ani, pengarang kitab syarah daripada Bulughul Maram. Beliau mengatakan dalam kitab Subul Salam bahwasanya Tamim Ad-Dari punya pengalaman yukhtimul Qur'ana fi raka'atin. Punya pengalaman menghatamkan Al-Qur'an 30 juz dalam 1 rakaat. Allah. Iya lo dicongari ya. Iya lo dicongari. Sehingga mau kok baca tamat tahajud aja lah lo tarik standar ya rumah kedua kalau ni baca punya apa? Wah. Tahajud kagak. Nanti tiga motor nak. Tadi standarnya, standarnya itu sahabat. Mereka nak duit berada di agama. Jadikan standar itu mau dodong ya. Jadikan standar sahabat. Ada sahabat Nabi yang tidak tersebut namanya, hanya dikatakan ja'a rajulun fi ahdi Rasulullah SAW. Datang seseorang pada zaman Rasulullah, yaitu ketika Nabi ingin mengumpulkan harta sahabat untuk berangkat ini rombongan diberangkatkan ini. Maka ada sahabat Nabi agak sana degajena, dia metera ke pani meto gajena, pupa bawa. Untung. Dia itu gajarina. Ya, digajurin. Jadi pernah kan ada manusia seperti itu. Dikaget terjari, saya ke India dapat orang gitu, mau beli guling. Dikata aja terjari. Maka mendengarkan bahwa Nabi meminta sahabat untuk membawa hartanya untuk sebuah misi, maka sahabat ini datang kepada orang Yahudi. Kitabe sebenarnya bening bahasa tanah. Dia terlalu 4 jam maka para lolongan nggak terlalu licik ke rumah. Sebab kamu timpang nggak weh. Ya bubungnya kau berada, ada bubungnya kau di bawahnya 2 meter 3 meter karena gue nak. Maka datang ke sumur Yahudi, napa matimpa we isine na fagi. Kang yertu napa nasione fokro main gerteng. Ye talusero na fendre ma daradar ngingie, da selera ni talusero talulice to ka rumah. Nale talulice ka rumah na TV di lo na bita salah ke surona Allah taala. Ya kasi papa kulek untuk bantu agama na Allah taala. Ye nale talulice na bita napa dia so mengalahkan berjuta-juta itu. Kini pengorbanan yang paling tinggi atas agama. Ini yang mau dijadikan standarnya. Kuma perlu arenar lemah dia ring. Tapi karena panggilan untuk memperjuangkan agama, maka kui ya kedita. Apalagi aku ditaskili fatampu lelakai tahu. Deh naga. Jangan berlalu. Anu di andre mali itu. Lu asumo ko si 200 na sa buong TV. 10 juta na taruh 200 sa buong TV. Ini keadaan kita karena bentuk kesalahan kita. Akhlak, standar nama aku kejalan standar. Jangan akhlak saya yang diikuti bapak. Madodo standarnya. Ya terus makro senang kamu siswa di tenah wah.
Nabi Basir ini jangan begitu, salah standarnya. Aduh tuh. Standarnya sahabat. Bagaimana sifat memuliakan para sahabat itu? Sanggup lapar untuk tamunya. Mendahulukan saudaranya, memuliakan saudaranya. Bahkan ada salah satu ulama besar namanya Muhammad Al-Mahdi. Muhammad Al-Mahdi. Ini satu nama deretan yang ada dalam kitab Tadhkiratul Huffaz. Tadhkiratul Huffaz. Deretan nama-nama penghafal hadis itu. Yang mengarangnya adalah Al-Hafiz Al-Imam Ad-Dhahabi atau Imam Syamsuddin Ad-Dhahabi. Beliau nulis biografinya ulama hadis ini bahwa inilah orang yang mencontoh sahabat Nabi. Maka batin nama Bali bola. Bali bola na satu komplek ibaratnya BTN. Ibaratnya BTN. Itu rumah susun. Beliau tinggal di bawah komplek Yahudi. Mak beli bola Yahudi. Maka saboi pipa WC ini Yahudi. Setiap jambang, setiap temi tapamana ngikut di kamar anak beliau. Maka pada saat seperti itu, walaupun beliau sibuk mengajar, sibuk menulis, sibuk menelaah, sibuk salat sunnah, maka napacak karit. Lalu tidak pernah komplain. Nasi wawat tu labo Yahudi maka dah kaya ustaz. Nasi upacak karit, kena aja si madu boleh dicopot bola di kamar. Nah terus weh boleh di kamar aku ustaz. Sebut tu mana? Sih kerjanya dalam pengustaz. Segang ngasih ni apa karo? Ye 20 ni tahun. Ay ko ustaz proposal din ulil. Ustaz politik ya dia kan lelah. Dia mau lolos ke masih. Pasti mau kita kayak wah tahu gitu hari mau beli boleh. Apalagi modal apa tampulem ya. Ya. Pasti macam ini. Dia nggak tapat is, tapat togem tapat cakur mana janggu natur cai. Lalu dengan akhlaknya ini satu komplek masuk Islam. Bagaimana besar kerohanian mereka. Ini yang mau dijadikan standar ya. Ajaran Magallo ini dari standar ke cukup apa Magallo penuring. Magallo itu Pak dia itu calak. Allah. Maka standar kita mengamalkan agama ini adalah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mesti kita perbaiki dulu prinsip kita dalam menjalani hidup ini. Barak dia itu sia-sia, nah dia itu disia-siakan keluarga ta. Pak dia siang mengimatu dicerini keluarga tanya dia buru kemi keluarga ta. Jika main tak sama kali saya orang bertanggung jawab padahal Anda telah lalai dengan tanggung jawab keluarga Anda. Semua keluargamu sudah masuk neraka semua yang bertanggung jawab. Anak tidak sholat, menantu tidak sholat, cucu tidak sholat, tidak menutup aurat, dia semua pada tak bertanggung jawab sama daliangi motor, daliangi HP. Padahal itu telah kita hancurkan keluarga kita. Maka diawali dengan prinsip yang betul, menjalani hidup dengan tidak salah faham, dengan menjadikan sahabat Nabi radhiyallahu anhu sebagai standar kita bersama untuk kita berlomba-lomba dalam belajar agama, mengamalkan agama dan memperjuangkan agama. Barangkali semua siap insyaallah. Mari barangkali itulah sedikit nasihat dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, kami serahkan hidup mati kami kepadamu ya Allah. Kami tidak tahu apa-apa tentang hidup di dunia ini dan kehidupan akhirat kelak ya Allah ya Rahman Rahim. Maka ya Allah tolong ya Allah berilah kami hidayah, bimbinglah kami dalam menjalani hidup ini ya Allah ya Rahman Rahim. Jangan biarkan kami dalam kebodohan, jangan biarkan kami berada dalam kesesatan ya Allah ya Rahman Rahim. Berilah kami hidayah untuk keluarga kami ya Allah, untuk orang-orang yang kami sayangi ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, istri kami,
suami kami, anak-anak kami, adik kakak kami, keluarga kami, kerabat kami, ya Allah. Berilah semua hidayah ya Allah ya Rahman. Ya Allah, tetangga-tetangga kami, ya Allah, beri semua hidayah ya Allah ya Rahman. Semua teman-teman kami berikan hidayah ya Allah. Semua sahabat-sahabat kami berikan hidayah ya Allah. Pemimpin-pemimpin kami ya Allah berikan hidayah ya Allah. Dan pemimpin-pemimpin kami yang beragama Islam, ampunilah dosa mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, pemuda-pemuda kami ya Allah berikan hidayah ya Allah. Wanita-wanita kami berikanlah hidayah ya Allah. Anak-anak kami berikanlah hidayah ya Rahman Rahim. Yang telah Engkau berikan hidayah, kuatkan hidayah ya Allah. Yang telah Engkau berikan hidayah, kuatkan hidayah ya Allah. Jangan cabut hidayah sampai kami meninggal dunia ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Terkhusus untuk orang tua, ibunda, saudara kami Muhammad Ikram. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fanha. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih atas perhatian tak semua. Saya juga mewakili saudara kami, sahabat kami Ustadz Ikram. Terima kasih banyak selama 3 malam ini menemani kita di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kalau ada benarnya kita sama-sama amalkan. Kalau ada salahnya ya bantu kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirud da'wana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.